Oke, baik. Komunikasi pemasaran ya. Komunikasi itu tadi sudah dibilang sama teman-teman, menginfokan gitu ya, memberitahukan lah ibaratnya, terus mendeliver apa ya pesan yang akan kita sampaikan kepada konsumen kita gitu ya. Jadi kan kita ngomongin pemasaran, berarti yang kita mau sampaikan itu apa? Produk, berarti kan produk kita nih mau disampaikan ya bagaimana gitu ya agar sampai ke kuping si konsumen gitu ya, ke mata si konsumen, ke hati si konsumen gitu. Nah, komunikasi pemasaran itu apa pengertiannya? Kalian sudah dapat sebenarnya ya di semester 3 gitu. Tapi kan seperti biasa gitu ya, lupa lagi gitu ya. Nah, komunikasi pemasaran ini sarana di mana suatu perusahaan gitu ya berusaha menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual ya. Jadi intinya di sini ada menginformasikan gitu ya, mengingatkan. Ini salah satu bentuk agar konsumen kita itu terus mengingat gitu ya. Jadi jangan heran gitu ya kalau produk kita mau laku terus menerus. Contoh lah kayak Indomie, mungkin iklan Indomie di tahun 80 gitu ya, tahun 90, sampai tahun sekarang ya masih ada gitu ya. Itu gunanya buat apa? Buat menginformasikan dan mengingatkan konsumen gitu ya, secara langsung maupun nggak langsung gitu ya, tentang produk dan merek yang dijual gitu. Nih, Indomie masih ada, Indomie masih berdiri nih sampai sekarang gitu ya. Indomie masih menjadi kecintaan sama kecintaan bagi orang-orang yang menyukainya gitu ya. Nah, fungsinya apa gitu ya? Fungsinya si komunikasi pemasaran atau marketing communication itu yang pertama menganalisis ya, mengapa pasar tidak menyukai produk tertentu dan apakah sebuah program pemasaran yang terdiri dari rancangan ulang produk, harga yang lebih rendah, dan promosi yang lebih positif dapat mengubah keyakinan dan sikap gitu ya. Jadi dianalisis nih pasar, apakah suka sama produk itu gitu ya. Kan tujuannya beda-beda ya, maksudnya dalam kita mengiklankan atau mempromosikan tuh tujuan kita tuh apa gitu ya, untuk mengenalkan kah, untuk marketing kah, untuk memperkuat brand kah gitu ya. Lalu yang kedua adalah mencari cara untuk menghubungkan manfaat produk dengan kebutuhan dasar dan minat orang gitu ya. Caranya apa? Dengan marketing komunikasi ini gitu ya. Jadi dihubungkan nih manfaat produknya sama minat orangnya, apakah udah cocok atau belum gitu ya. Kalau cocok sih sudah pasti mereka akan beli gitu ya. Kalau tidak cocok ya mungkin di next dulu gitu ya. Nah, yang ketiga, mengukur ukuran pasar potensial dan mengembangkan barang dan jasa yang memuaskan permintaan tersebut secara efektif. Lalu yang keempat, mengembalikan permintaan yang merosot melalui pemasaran ulang yang kreatif. Gitu. Ini juga kunci markom nih. Misalkan campaign kita yang pertama agak kurang gitu ya, agak kurang lah pokoknya. Nah, ini kan bisa jadi evaluasi gitu ya. Oh, mungkin secara promosi, secara iklan, secara markom kita masih kurang kreatif nih. Jadi perlu kita bikin yang lebih kreatif. Gitu ya. Lalu yang kelima, menemukan jalan untuk mengganti pola permintaan melalui penetapan harga yang lentur, promosi dan insentif-insentif lain gitu ya. Jadi gunanya markom juga untuk menginformasikan gitu ya tentang promosi, tentang diskon-diskonan gitu ya dari produk kita gitu. Lalu yang keenam, mempertahankan tingkat permintaan guna menghadapi berubahnya pilihan konsumen dan meningkatnya persaingan. Semakin banyak semakin tinggi kita gitu ya, atau enggak kita masih stagnan aja di situ, ternyata ada kompetitor gitu ya yang lebih bagus. Nah, ini kan bisa kita lihat gitu ya dari markom kita udah efektif atau belum gitu.
Nah, yang ketujuh, menuntut penemuan cara untuk mengurangi permintaan secara sementara atau secara tetap. Lalu yang kedelapan, menuntut penemuan cara untuk mengurangi permintaan secara sementara. Ini kok sama ya? Kayaknya saya salah tulis nih, cuma sampai 7 doang nih kayaknya ya. Jadi ini yang ketujuh adalah menuntut penemuan cara untuk mengurangi permintaan secara sementara atau secara tetap. Di nextnya, tugasnya ya. Tugas seorang marketing communication gitu. Jadi kalau misalnya kalian jadi head markom, tugas kalian ini apa aja gitu ya. Nah, yang pertama adalah entah itu kalian jadi head markom atau jadi pebisnis UMKM gitu yang jalan berdiri sendiri dulu gitu kan ya. Ini kan kalian juga punya tugas menginformasikan gitu ya. Nah, tugasnya di sini adalah memberikan informasi mengenai suatu produk gitu ya. Jelas kan pasar kita nggak tahu nih produk kita seperti apa gitu ya, produk kita mau bagaimana, terus produk kita kelebihan kekurangannya apa ya. Jadi tugasnya Smartcom ini memberikan informasi itu gitu ya. Lalu sebagai reminder, pengingat gitu ya, membentuk ingatan kepada konsumen mengenai produk gitu ya. Kita jejelin iklan banyak gitu ya, iklan terus-terusan ya, akhirnya konsumen kena gitu ya. Ini apa sih kok terus-terusan ada nih, dapat nih gitu ya. Itu yang ketiga ya. Yang kedua, mengusulkan kegunaan produk. Jadi kita bisa menginformasikan produk kita gunanya apa gitu ya. Lalu yang keempat, membangkitkan keinginan konsumen terhadap suatu kategori produk gitu ya. Kalau misalkan segmentasi kita tepat ke konsumen yang tepat, ya keinginan dia akan akan terbuka gitu ya. Maksudnya dia akan berminat kepada produk itu. Misalkan kita jualan produk herbal untuk kurusin badan gitu ya. Kita iklanin gitu ya sama orang yang memang pengen ngurusin badan. Nah, ketika ngeliat iklan itu, terus ngeliat testimoni banyak gitu ya, nah dia juga menumbuhkan minat dia kan untuk membeli gitu. Lalu kelima, menciptakan kesadaran konsumen terhadap merek gitu ya, brand awareness. Dorong sikap positif konsumen terhadap produk serta mempengaruhi niat mereka untuk membeli gitu ya. Ketika misalkan produk kita sudah banyak dipakai orang gitu ya, oh ini toh brandnya, oh ini toh mereknya gitu ya. Nah ini kan tumbuh nih brand awareness-nya si konsumen gitu ya terhadap produk kita. Terus pas banget dia lagi pengen beli pelangsing gitu ya. Lalu dia berminat untuk membeli gitu ya. Karena mereknya sudah kuat gitu ya. Yang testimoninya juga sudah banyak gitu. Lalu memfasilitasi pembelian gitu ya. Jadi tugasnya Markom ini ada 6. Lalu perannya Markom apa aja? 1, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan gitu ya. Jadi perannya menginformasikan. Yang kedua, komunikasi ini merepresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta membangun hubungan dengan konsumen. Yang pertama menginformasikan, yang kedua adalah merepresentasikan. Jadi merepresentasikan suatu perusahaan itu. Jadi kayak ngelihat brand perusahaannya misalkan Indomie itu produknya gitu ya. Perusahaannya apa? Indofood. Oh, ternyata Indofood punya banyak brand gitu ya. Terus ini udah perusahaan yang solid gitu. Nah, ini kan direpresentasikan gitu ya. Jadi perannya Markom untuk itu. Lalu di dalam Markom ini ada yang namanya bauran ya, bauran komunikasi pemasaran gitu ya. Jadi ibaratkanlah kayak channel-channel pemasarannya gitu ya. Yang pertama itu ada iklan gitu. Semua bentuk terbayar dari presentasi non personal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas gitu ya. Ya iklan ya seperti yang kita lihat gitu ya, iklan di TV, iklan di ads gitu ya, di Facebook ads, Instagram ads, atau yang lainnya gitu ya, di radio gitu. Nah, yang kedua ada
promosi penjualan gitu ya, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa gitu ya. Promosi biasa, diskon, buy one get one gitu, buy three get two gitu ya. Nah, nomor 3 ada acara dan event pengalaman, kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Kita juga bisa membuat acara nih, membuat event gitu ya, dengan disponsori oleh perusahaan kita gitu ya. Ini salah satu bentuk bauran komunikasi pemasaran. Lalu yang keempat ada hubungan masyarakat dan publisitas. Ini erat hubungannya sama public relation ya, beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Lalu yang kelima ada pemasaran langsung. Kita juga kayaknya udah pernah belajar juga ya tentang 8 ini di Magic gitu ya. Atau di apa gitu ya, pernah saya jelaskan atau saya salah gitu ya. Pokoknya di komunikasi pemasaran gitu udah pasti kalian juga udah pernah dapet gitu ya. Pemasaran langsung gitu ya. Jadi ya kalau sales door to door gitu, terus kalau dari internet bisa surat email gitu ya. Terus bisa melalui telepon, fax, email gitu ya. Nah, itu kan pemasaran langsung, atau enggak kamu bikin WA blast gitu ya. Via WA juga itu bisa disebutnya pemasaran langsung. Nah, yang keenam ada pemasaran interaktif, kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung, meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Bisa lewat Instagram ya kah, websitenya kah gitu ya. Lalu penjualan dari mulut ke mulut gitu ya. Ini udah ini juga sangat penting gitu ya, ketika orang sudah mencoba produk kita dan dia puas gitu. Nah, akhirnya dia puas, dia ceritakan ke orang lain. Ada kisah menarik ya dari seorang Bob Sadino ya. Jadi di dalam erat kaitannya sama penjualan dari mulut ke mulut ini gitu. Jadi Bob Sadino ini dulu tuh dia punya perusahaan namanya Kenchik sama Kenfarm gitu ya. Yang saya tahu Kenchiknya ini jual ayam sama jual telur gitu. Itu yang pertama dia tuh jualan telur ya. Jualan telur dia sengaja tuh, saya nggak tahu ya, saya lupa dia sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Ketika ibu-ibu membeli telur, dia masukkan telur yang busuk atau pecah gitu ya, 3 butir dari sekilo telur itu. Pas sampai rumah gitu ya, kayaknya sih busuk gitu ya. Pas sampai rumah si ibu-ibu ini lihat, wah kok telurnya ada busuk nih 3. Akhirnya komplain dong ke Bob Sadino ya, di daerah Kemang itu. Dia komplain ke Om Bob nih, Om Bob ini telurnya kok busuk gitu ya. Akhirnya sama Om Bob langsung dikasih 20 telur langsung gitu ya. Ya udah, nih Bu sebagai penggantinya karena saya tidak teliti untuk memberikan ibu telur. Langsung kasih 20 tuh ya. 20 telur. Jebret. Nah, ibu itu puas kan. Terus ibu itu puas, akhirnya semua ya, karena dia ibaratkan ibu ini orang berpengaruh di Kemang gitu ya, Kemang Jakarta. Akhirnya dia cerita tuh ke semua orang-orang di Kemang. Akhirnya banyak yang banyak yang tahu, oh Bob Sadino pelayanannya bagus nih. Akhirnya semua orang Kemang beli telur di Bob Sadino gitu ya. Ini sangat baik ya, sangat bagus strategi penjualan dari mulut ke mulut. Kalau yang kita lihat juga kan influencer juga itu masih bisa dibilang penjualan dari mulut ke mulut gitu ya. Dari mulutnya si influencer bilang barang ini bagus gitu ya. Akhirnya kita terpesona gitu ya. Terus pengen, oh iya ya kayaknya bagus nih, si ini juga make gitu ya. Nah itu masih menjadi strategi bauran komunikasi pemasaran yang baik gitu ya. Nah, nomor 8 adalah penjualan personal gitu. Jadi interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi gitu ya.
menjawab pertanyaan dan pengadaan barang. Ini juga biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang nggak langsung gitu, ibaratnya perusahaan-perusahaan kalau mau dapetin tender gitu ya ke perusahaan lainnya ya, mau nggak mau kan kita harus presentasi gitu ya, secara personal gitu. Oh, ini produk saya, ini proposal saya mengenai produk saya ini mau bagaimana gitu. Ini kan juga menjadi strategi-strategi yang baik gitu ya penjualan personal ini. Kalau misalkan di bawah mungkin ya kayak sales door to door ya. Perbedaannya cuma apa? Mungkin yang pertama tadi yang di mana ya tadi ya? Iklan, promosi penjualan, acara, hubungan masyarakat, pemasaran langsung ya nomor 5 ya. Nah, pemasaran langsung kan kita bisa tidak tatap-tatapan gitu ya. Tapi kalau penjualan langsung, penjualan personal, kita harus tatap-tatapan gitu ya. Kayak ada mungkin dulu sales panci gitu ya, mengumpulkan ibu-ibu berkunjung ke ibu RT-nya. Nah, ibu RT lalu ngumumin, ini ada panci gitu ya, ada tukang panci, ayo kita lihat gitu ya pancinya. Nah, itu kan salah satu bentuk penjualan personal gitu ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi iklan, ada iklan cetak gitu ya, tayangan, kemasan luar gitu, direktori, cetak ulang iklan, papan iklan, terus promosi penjualan, ada kontes, permainan, undian, lotre, premi, hadiah, sampel, bazar, terus acara dan pengalaman. Nanti bisa kalian kalian baca sendiri ya. Lalu komunikasi pemasaran terintegrasi itu untuk apa gitu ya? Untuk membangun ekuitas merek. Nah, ini salah satunya sebenarnya. Jadi banyak fungsi-fungsi kita menjalankan komunikasi pemasaran terintegrasi. Salah satunya buat ekuitas merek gitu ya. Nah, di sini ada diagram gitu ya. Program komunikasi pemasaran gitu ya. Nah, kita mau apa nih? Ada iklan, promosi penjualan dari 8 bauran itu. Nah, ini kalau dicontohkan di sini kita mau bikin ekuitas merek gitu ya. Apa aja opsinya gitu ya. Ada kesadaran merek, ada citra merek, ada respon merek, ada hubungan merek gitu ya. Jadi tujuan pemasaran terintegrasi ini ada banyak. Ada yang tujuannya langsung ke penjualan gitu. Jadi kalau kalian mau bikin strategi komunikasi pemasaran, harus dilihat lagi strateginya apa gitu ya. Tujuan strateginya apa. Lalu ada model komunikasi makro dan mikro gitu ya. Jadi kalau model komunikasi makro ini terdiri dari 9 elemen gitu. Bisa dilihat di sini ada pengirim, ada penyandian, ada pesan, media, ada pengertian, ada penerima, terus respon, umpan balik, lalu ada gangguannya gitu ya. Jadi model makro adalah model komunikasi yang terdiri dari 9 elemen. 2 elemen sebagai pihak utama yaitu pengirim dan penerima. Jadi komunikasi kan ada intinya mah ada pengirim, ada penerima gitu ya. Ada ada komunikator, ada komunikan gitu ya. Jadi penerima. Nah, 2 elemen lainnya merepresentasikan alat komunikasi utama gitu ya, yaitu pesan dan medianya. Pesannya apa, medianya apa gitu ya. Lalu 4 elemen mempresentasikan fungsinya gitu ya. Fungsi komunikasi utama yaitu penyandian, pengertian, responnya gimana, umpan baliknya gimana. Lalu elemen terakhir adalah gangguan. Jadi dalam komunikasi ada bisa tersampaikan, bisa tidak gitu ya. Nah, ini yang dinamakan gangguan gitu ya. Kalau misalkan tidak tersampaikan, berarti ada gangguan gitu. Ibaratkan saya lagi nerangin di sini, tapi pikiran kalian kemana-mana gitu ya. Itu kan salah satu contoh gangguan. Jadi apa yang saya sampaikan tidak masuk ke pikiran kalian gitu ya. Jadi itu yang dinamakan gangguan gitu. Misalkan saya lagi menyampaikan, di luar ada tukang ngamen gitu ya. Kalian posisinya tidak terdengar gitu ya. Nah, itu kan tidak terdengar, itu termasuk gangguan. Lalu model ini menekankan faktor-faktor utama dalam komunikasi yang efektif.
pengirim harus mengetahui gitu ya, pendengar mana yang ingin mereka jangkau dan tanggapan apa yang ingin mereka peroleh. Mereka harus mengemas pesan-pesan mereka dalam kode-kode tertentu sehingga pendengar sasarannya dapat menafsirkan kode-kode tersebut. Mereka harus mengirimkan pesan tersebut melalui media yang menjangkau pendengar sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik untuk memantau tanggapan-tanggapannya. Lalu yang nextnya ada model komunikasi mikro gitu ya. Nah ini di sini model komunikasi mikro ini lebih dipersempit lagi gitu ya ke ke personal orangnya gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya model AIDA gitu ya. Terus ada model hierarki, pengaruh, ada model inovasi adopsi, ada model komunikasi gitu ya. Jadi bisa dilihat di bagian ini kalau konsumen itu atau orang yang kita sampaikan gitu ya, si penerima pesan itu ada tahap kognitif, ada tahap afektif, ada tahap perilaku. Nanti mungkin kalian bisa baca tahap kognitif ini apa, tahap afektif apa, tahap perilaku apa. Intinya di sini setiap orang itu punya daya serap yang berbeda-beda gitu ya. Sama ada model AIDA, dia memberikan perhatian dulu gitu ya, terus memperlihatkan minat, keinginan gitu ya, keinginannya dia di tahap afektif, lalu ada tindakannya antara dia kalau misalkan kita strateginya langsung menjual gitu ya, antara beli atau enggak ya gitu ya, tindakannya seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya gitu ya, model hierarki pengaruh, dia sadar dulu, terus cari pengetahuan dulu gitu ya, cari dulu nih produknya apa gitu ya, terus mungkin dia bisa suka, bisa enggak gitu ya. Kalau misalnya enggak suka ya nyampainya disuka doang gitu. Lalu udah suka, misalkan suka, dia nyari preferensi lagi nih ke temennya atau ke siapa gitu ya, ke web kah untuk produk ini gitu ya. Terus ketika dia yakin, nah dia melakukan pembelian. Model inovasi adopsi, dia sadar ya, setelah kita iklankan, setelah kita komunikasikan, ada tuh ya, maksudnya, oh seperti itu gitu. Terus ada minat nih, lalu dia evaluasi gitu ya, kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu ya. Lalu dia nyoba nih, terus diadopsi sama dia. Nah, yang terakhir ada model komunikasi. Terus dipaparkan di penerimaan, terus respon kognitifnya seperti apa, sikapnya seperti apa, maksudnya apa, perilakunya bagaimana gitu ya. Nah, masuk kita ke komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu ada 8 tahapan gitu ya, untuk bagaimana sih komunikasi kita bisa berjalan secara efektif gitu. Yang pertama adalah mengidentifikasi pemirsa sasaran. Jadi kita harus tahu apa yang sasaran kita itu siapa gitu ya. Misalkan sasaran kita milenial, umurnya dari kaum milenial dari umur 20 sampai 35-an gitu ya. Terus tentuin tujuannya gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuannya kita ngiklan apa? Apakah cuma buat nyadarin doang? Terus apakah mau ningkatin penjualan? Seperti itu. Lalu kita rancang nih. Setelah itu kita rancang komunikasinya mau bagaimana ya. Kita rancang kampanye mau apa gitu ya. Lalu kita milih salurannya nih, salurannya mau apa aja gitu ya. Misalkan kita mau di Instagram atau di semua saluran, atau mau di website saja, atau mau di mana gitu ya. Terus kita tetapin nih anggarannya gitu ya. Kita tetapin anggarannya, lalu kita putuskan bauran medianya yang mau dipakai apa, terusnya kita ukur hasilnya, lalu kita kelola nih komunikasi pemasaran terintegrasinya gitu ya. Jadi yang lebih baik sih ya, maksudnya kalau kita campaign satu, misalkan bulan ini kita ngadain campaign, contoh lah kayak kemarin Nike pas di masa pandemi ya, dia campaign ke orang-orang itu agar
bisa olahraga di rumah. Jadi iklannya tentang di rumah, YouTube-nya tentang olahraga di rumah, website-nya tentang olahraga di rumah, terus brand ambasadornya ngelakuin challenge gitu ya. Apa yang kalian bisa lakukan, apa yang kalian bisa lakukan di maksudnya olahraga apa yang bisa kalian lakukan di rumah gitu ya. Jadi satu campaign itu menyeluruh gitu ya, di masing-masing bauran media itu sama gitu ya. Jadi jangan sampai nggak sama gitu ya. Ketika misalkan di di BA brand ambasadornya kampanye ini, di Instagramnya ini, di Twitternya ini, jadi lah kok ini kok beda-beda gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita kelola tuh komunikasi pemasaran terintegrasinya gitu. Jadi mengelola semuanya gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Nah, yang pertama adalah konsumen yang tepat terpapar pesan yang tepat di tempat dan saat yang tepat gitu ya. Contoh iklan Nike kemarin kan saatnya tepat tuh, masa pandemi gitu ya. Jadi di era pandemi harus ada di rumah aja gitu ya. Jangan keluar-keluar. Nah, si Nike dia menjual kebutuhan olahraga, apa kampanyenya gitu ya. Pesannya apa yang mau dia sampaikan? Gak usah keluar rumah, olahraga aja di dalam rumah gitu ya. Nah, yang kedua, iklan itu menyebabkan konsumen memberi perhatian pada iklan, tetapi tidak mengalihkan perhatian pelanggan dari pesan yang dimaksud. Ya. Nah, yang ketiga, iklan itu dengan tepat mencerminkan perilaku dan tingkat pemahaman konsumen terhadap produk dan merek. Lalu keempat, iklan itu memposisikan merek dengan benar berdasarkan titik perbedaan dan titik paritas yang diinginkan dan dihantarkan gitu ya. Yang kelima, iklan tersebut memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek. Nah, yang keenam, iklan tersebut menciptakan asosiasi merek yang kuat sehingga memberikan pengaruh ketika konsumen akan melakukan pembelian gitu ya. Contoh iklan Nike itu ya dia di websitenya kampanye sama, lalu di aplikasinya pun mereka menyediakan gitu ya, menyediakan olahraga-olahraga yang bisa dimainkan di rumah gitu ya. Jadi solid tuh iklan itu gitu ya. Jadi satu campaign satu campaign ke seluruh ya, menyeluruh iklannya gitu. Kampanye menyeluruh. Jadi si konsumen pun paham gitu apa yang mau disampaikan gitu ya. Apalagi kalau lihat dari atas sampai bawah itu kan makainya produk Nike gitu ya. Tanpa sadar gitu, walaupun kampanye seperti itu, tanpa sadar si konsumen ini ngelihat, oh kayaknya lebih keren pakai Nike nih gitu ya. Apalagi misalkan brand ambasadornya Cristiano Ronaldo misalkan dia pakai gitu ya. Terus di sini misalkan Gracia Poli gitu ya, yang baru-baru dapat SEA Games gitu kan, itu bagus gitu ya, ngepas gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memutuskan kombinasi perusahaan. Nah, perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran atas 8 model komunikasi. Jadi 8 model komunikasi ini bisa kalian pakai semua gitu ya, bisa juga kalian pilih gitu ya, tergantung kebutuhan, tergantung tujuan gitu ya, tujuan apa yang dikomunikasikan, tergantung dari itu semua gitu ya. Biar apa? Biar efisien anggaran yang dialokasikan itu gitu ya. Jadi manfaatnya pemasaran terintegrasi ini ya agar biayanya efisien dan komunikasinya efektif gitu ya. Nah, iklan gitu ya, dikatakan memiliki beberapa keunggulan. Keunggulannya iklan yaitu dapat membangun citra jangka panjang produk. Ini kan kalau iklan, kita misalnya iklan di TV, iklan di radio, cakupannya luas gitu ya, walaupun yang mendengarkan mungkin bukan segmennya kita gitu ya, tetapi
di iklan ini kita bisa orang-orang tuh bisa lebih luas lagi gitu ya cakupannya gitu. Lalu memicu penjualan lebih cepat. Nah, itu kata yang sudah di buku ini gitu ya. Pemicu penjualannya cepat gitu. Ya memang benar sih ya, kadang ya kita dapat iklan gitu pas banget produknya lagi pengen kita beli gitu ya. Jadi kadang bisa langsung beli atau enggak tertarik gitu ya sama iklannya. Misalkan iklan Indomie gitu ya. Indomie seleraku gitu ya. Terus iklan lainnya ya. Pokoknya, nah ini bisa memicu penjualan cepat. Terus pengulangan ya, memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali. Ya itu kan satu campaign misalkan si Indomie itu kan bisa di banyak saluran TV gitu ya untuk iklan itu, dan itu iklannya sama aja semuanya gitu ya untuk bulan ini misalkan, untuk tahun ini gitu ya. Nah ini kan dilihat konsumen berkali-kali terus diulang. Jadi yang tadinya mungkin tidak tertarik bisa menjadi sadar, dari sadar bisa menjadi tertarik gitu ya dari iklan tersebut. Lalu penguatan ekspresivitas, lalu impersonalitas gitu ya. Yang kedua, promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini menawarkan 3 manfaat berbeda. Yang pertama adalah komunikasi, meraih perhatian dan mengarahkan konsumen pada produk. Nah, yang kedua insentif gitu ya, mencakup beberapa konsensi, pendorong atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. Yang ketiga undangan gitu ya. Promosi penjualan kan bisa mengundang yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik gitu ya. Misalkan ada di hypermart ada diskon besar-besaran, atau enggak kemarin Giant mau tutup diskonnya besar-besaran gitu kan, itu mengundang konsumen untuk datang gitu ya untuk membeli. Lalu PR ya, public relation, hubungan masyarakat dan publisitas. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 kualitas berbeda. Yang pertama, kredibilitasnya harus tinggi ya, kemampuan untuk mencapai pembeli sama dramatisasi gitu ya. PR ini kan hubungannya bisa langsung dari perusahaan ke perusahaan gitu ya. Maksudnya si PR ini bisa mengenalkan perusahaan kita harus dengan baik gitu ya. Terus dalam perusahaan juga ada yang namanya CSR gitu ya. Nah ini juga bisa dikenalkan sama si PR ini gitu ya, program-program CSR. Contoh kemarin Rahayu nerangin buat IKEA. Nah IKEA ada di mana nih? Di Kota Tangerang. Kemarin program CSR-nya apa aja tuh di Kota Tangerang gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk strategi komunikasi pemasaran yang dibangun sama IKEA gitu ya, melalui CSR-nya gitu ya, CSR, program CSR di Kota Tangerang. Nah, yang keempat, yang D adalah acara dan pengalaman. Ada banyak keuntungan dari acara dan pengalaman. Yang pertama relevan karena melibatkan konsumen secara aktif. Yang kedua adalah implisit, merupakan penjualan lunak dan tidak langsung gitu ya. Misalkan kita ada lari maraton gitu ya, perusahaan kita ikut tuh jadi sponsor gitu ya. Itu kan secara tidak langsung produknya misalkan dipakai oleh peserta peserta maraton itu gitu ya. Ada label ada logo perusahaan kita, itu kan secara tidak langsung gitu ya kita mengiklankan produk itu. Terus kita ada bazarnya di situ ya, kita informasikan juga gitu ya produk kita gitu. Misalkan kita punya produk olahraga ya cocok lah gitu ya, pas maraton kita ikut jadi sponsor di situ gitu. Lalu pemasaran langsung dan interaktif memiliki 3 karakteristik pesan berbeda. Yang pertama penyesuaian, dapat disiapkan untuk menarik individu yang dibidik. Terus yang kedua terkini, pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat gitu ya. Terus yang ketiga adalah interaktif, pesan dapat diubah tergantung respon seseorang. Lalu yang F, pemasaran dari mulut ke mulut. Tadi udah saya jelasin gitu ya, Bob Sadino.
Memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama kredibel, karena orang mempercayai orang lain yang mereka kenal dan hormati. Kayak contoh tadi si ibu misalkan, karena si ibu itu orang yang terpandang di Kemang gitu ya. Akhirnya orang-orang lain pun percaya gitu. Akhirnya orang-orang lain tuh beli telur di si Om Bob Sadino gitu ya. Lalu pribadi dapat menjadi dialog yang sangat akrab yang mencerminkan fakta, pendapat, dan pengalaman pribadi gitu. Pasti ya, saya pengalamannya beli telur busuk 3 malah dikasih gratis telur 20 gitu ya sama Om Bob gitu. Lalu tepat waktu gitu ya. Tepat waktu ya ketika misalkan sudah diinfokan seperti itu ya, ibaratnya konsumen bakalan datang gitu ya lebih cepat gitu ya. Nah, lalu penjualan personal gitu ya, sales door to door gitu, memiliki 3 kualitas berbeda. Yang pertama interaksi pribadi karena menciptakan episode segera dan interaktif antara 2 orang atau lebih gitu ya. Jadi interaksinya privat nih, lebih intens. Misalkan ada yang bertanya gitu ya, salesnya, Mas ini kompornya kelebihannya apa aja gitu ya, dijelaskan. Kan kalau misalkan kita cara tidak langsung gitu ya, melalui iklan gitu di TV kan kurang intens gitu ya, kurang privat gitu ya ranahnya ya. Jadi itu umum gitu. Nah, lalu pengembangan memungkinkan semua jenis hubungan berkembang ya. Lalu respon pembeli dapat merasa wajib mendengarkan pembicaraan penjual. Kayak misalkan lagi, oke, kita mulai ya ibu-ibu, saya jelasin nih kelebihan dari kompor ini gitu ya. Nah ini kan kayak jadi ada komunikasi yang baik gitu ya. Nah lalu gimana caranya nentuin bauran komunikasi pemasaran? Nah menentukan bauran komunikasi pemasaran itu pertama ada jenis pasar produk. Kita harus mikir nih, kayak yang tadi ya, pemasar konsumen itu cenderung menghabiskan biaya promosi penjualan dan iklan lebih banyak. Kalau pemasaran bisnis gitu ya, pemasaran industri gitu, menghabiskan lebih banyak untuk penjualan personal dengan barang kompleks, mahal, dan beresiko. Dan dalam pasar dengan penjual lebih sedikit gitu ya. Ibaratkan kalau pemasar konsumen itu pedagang ini ya, pedagang apa maksudnya, pedagang eceran gitu ya, pedagang grosir gitu ya. Taruhlah pedagang eceran gitu. Ini kan lebih banyak menghabiskan biayanya di promosi gitu ya, sama di iklan gitu. Nah, di pemasar industri gitu ya, misalkan kita jadi head of sales-nya gitu ya, kita menjelaskan gitu ke perusahaan-perusahaan besar yang lain gitu ya tentang produk kita gitu ya. Karena apa? Karena barang yang dijual itu kompleks gitu ya, mahal sama beresiko. Nah itu kita tentuin dulu gitu ya jenis produk kita itu seperti apa gitu. Lalu kita lihat lagi tahap kesiapan pembelinya gitu ya. Jadi tadi ada komunikasi mikro gitu ya, kita lihat lagi gitu ya. Nah pembentukan kesadaran lebih dipengaruhi oleh iklan dan kesadaran, terus pemahaman pelanggannya seperti apa gitu ya, lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal misalkan gitu ya. Keyakinan pelanggan itu lebih dipengaruhi oleh penjualan personal. Jadi pembentukan kesadaran itu kita lihat nih kalau caranya bikin sadar konsumen ini bagusnya lewat apa nih. Nah di sini di buku ini dibilang lewat iklan sama publisitas gitu ya. Nah agar pelanggan paham itu dengan apa gitu ya, bisa dengan iklan, bisa dengan penjualan personal, tapi lihat lagi perusahaan kalian itu seperti apa gitu ya, jadi bisa kalian pilih gitu. Lalu keyakinan pelanggan gitu ya, dipengaruhinya lebih kepada apa, penjualan personal, kenapa gitu ya, ada alasannya apa ya, karena kita tatapan langsung biasanya gitu ya, kayak agen-agen asuransi, kadang kita yang tadinya nggak ada niatan buat beli jadi beli gitu ya. Terus kartu-kartu hero gitu ya, misalkan di ini Mas nih ada kartu hero-nya silakan dibeli, karena kenapa gitu ya, dijelaskan langsung di situ sama salesnya gitu ya. Terus diiming-imingi apa gitu ya, akhirnya kita yakin gitu ya. Lalu menutup penjualan gitu ya, lebih dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan gitu ya. Misalnya mau closing ya lebih
dipengaruhi yaitu penjualan personal sama promosi penjualannya gitu ya. Buy one get one ya lebih ibaratnya lebih banyak yang langsung mau beli gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita lihat tahap siklus produk kita seperti apa gitu ya. Kalau misalkan produk kita baru gitu ya, masih dalam pengenalan, lebih efektif apa nih? Melalui iklan, acara, pengalaman, serta publisitas. Biasanya seperti itu gitu ya. Kita harus ngiklan banyak, jadi biaya marketingnya dibudgetinnya lebih besar gitu ya. Jadi kalau tahap pengenalan ya kita harus jor-joran tuh biaya marketing buat ngiklannya gitu ya. Lalu dalam tahap pertumbuhan lebih efektif melalui pemasaran dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi jika orang udah sadar ya mau nggak mau gitu ya, efektifnya ya dari mulut ke mulut, karena ketika orang udah sadar lalu membeli, orang nih ngelihat lagi nih kayak di Shopee gitu yang lihat lagi testimoni dari orang-orang gitu ya. Ini itu kan bisa dilihat, itu testimoni itu bisa diibaratkan testimoni dari orang-orang pribadi gitu ya, dari mulut ke mulut gitu. Oh ini barangnya bagus, oh ini barangnya jelek gitu ya. Lalu di siklus produk, misalkan produknya dalam tahap kedewasaan, lebih efektif melalui iklan, acara, pengalaman, serta penjualan personal gitu ya. Jadi di tahap ini juga kita perlu melakukan iklan lagi gitu ya, perlu melakukan penjualan personal juga di sini ya. Jadi di tahap kedewasaan produk kita harus lebih diiklankan lagi gitu ya. Nah kalau misalkan produknya sudah tidak hype gitu ya, yang terakhir ya dalam tahap penurunan gitu, lebih efektif melalui promosi penjualan. Ketika barang kita udah turun nih, kan siklus hidup produk tuh ada yang namanya hukum the law of diminishing return gitu ya. Ada kalanya nanti naik gitu ya, terus turun gitu ya. Nah dalam tahap penurunan lebih efektif kita ngelakuin apa? Promosi penjualan terus menerus gitu ya. Jadi contohlah dulu ada keripik pedas gitu ya misalkan. Nah keripik pedas ini sekarang udah nggak hype gitu ya. Jadi kita bagaimana nih di tahap seperti ini? Ya udah kita lakukan promosi aja terus-terusan gitu ya di posisi sekarang. Lalu kita kalau misalkan mau lebih ini lagi ya kita ciptakan produk baru lagi gitu ya. Tapi ini tetap ada gitu ya. Sama halnya dengan Indomie gitu ya yang menciptakan produk-produk baru gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi gitu ya. Jadi komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif dengan merencanakan dan mengevaluasi berbagai macam bauran komunikasi pemasaran menjadi satu kesatuan tujuan. IMC atau Integrated Marketing Communication tidak tergantung pada satu atau dua sarana komunikasi saja gitu ya. Jadi yang seperti saya bilang, komunikasi pemasaran terintegrasi itu ibaratkan sebuah sebuah orkestra atau enggak sebuah band gitu ya. Di band itu butuh gitar, butuh drum, butuh bass gitu ya, butuh macam-macam gitu ya. Nah itu bagaimana kita menyatu padukan semua itu gitu ya agar terciptanya keefektifan dari komunikasi itu sendiri dan keefisienan biaya yang kita mau pakai untuk dibudgetin untuk pemasarannya gitu. Lalu mengimplementasikannya gimana nih? Manfaatnya antara lain menghasilkan konsistensi pesan lebih kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi contohnya Nike gitu ya. Nike punya campaign buat tahun ini olahraga di rumah. Semua baurannya gitu ya, semua medianya menginformasikan tentang olahraga di rumah. Nah, itu kan jadi satu kesatuan gitu ya. Pesannya jadi nyampe lebih kuat gitu. Oh, ini pesan
kampanyenya di tahun ini nih, gitu ya, ke konsumennya, gitu ya. Lalu membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan lebih besar, gitu ya. Semakin merek kita dikenal, gitu ya, semakin merek kita besar, ya penjualannya sudah pasti akan lebih besar, gitu. Lalu memaksa manajemen memikirkan semua cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan. Jadi manajemen ini harus memikirkan, gitu ya, dipaksa si manajemen ini untuk berpikir bagaimana produk kita ini nyampe, gitu ya, ibaratnya apa yang mau kita sampaikan ini, produk ini sampai ke si konsumen, gitu ya. Oke, materinya cukup sampai di sini. Kiranya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.